Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran dari Bahasa Indonesia. Apa kabar siswa dan siswi SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan kesehatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam pembelajaran di pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai materi yaitu tentang kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Maka dari itu, silakan simak materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Sebelum Bapak menyampaikan mengenai pembelajaran materi pada pertemuan kali ini, Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan mengenai kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pertemuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks anekdot. Yang kedua, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Pola penyajian teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot atau dalam bentuk teks anekdot di sini ada dua macam, yaitu teks anekdot dalam bentuk dialog dan yang kedua teks anekdot dalam bentuk narasi. Teks anekdot dalam bentuk dialog ini biasanya mempunyai ciri-ciri yaitu menggunakan kalimat secara langsung. Di sini bisa kalian lihat, tokoh dengan apa yang dibicarakan itu dipisahkan dengan tanda titik dua. Nah, kemudian apa yang dibicarakan yang ada di dalam tanda kutip. Setelah ada tanda kutip, kemudian dilanjutkan dengan huruf yang memakai huruf kapital di awal, atau contoh anekdot secara dialog. Nah, sedangkan yang kedua ini merupakan contoh teks anekdot dalam bentuk narasi. Bentuk yang kedua di sini kalian bisa lihat salah satu contoh dari bentuk teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot dalam bentuk narasi ini menggunakan kalimat tidak langsung. Bisa kalian lihat perbedaannya, kalau yang tadi itu menggunakan kalimat secara langsung, nah sedangkan pada teks anekdot dalam bentuk narasi ini menggunakan kalimat secara tidak langsung. Jadi, contohnya di sini ada keterangan siapa yang berbicara dan siapa yang menjawab. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Kaidah kebahasaan pada teks anekdot di sini ada 7 macam. Untuk itu mari kita bahas satu persatu. Kaidah kebahasaan pada teks anekdot yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Artinya, dalam setiap teks anekdot mempunyai suatu hal yang berkaitan dengan suatu peristiwa masa lalu. Jadi, di dalam teks anekdot karena ini sebuah cerita, jadi ada kalimat yang memang menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Yang kedua, kaidah kebahasaan pada teks anekdot yaitu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini berupa kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan suatu jawaban. Jadi, tanpa dijawab pun jawabannya sudah tahu dan sudah pasti. Contohnya, ketika adanya suatu pertanyaan, kalian ingin naik kelas, nah itu tanpa dijawab pun pasti jawabannya "iya mau". Adalah kalimat retoris, jadi tidak membutuhkan suatu jawaban. Nah, kaidah kebahasaan yang ketiga pada teks anekdot yaitu menggunakan konjungsi waktu. Nah, ini adalah kata penghubung yang berhubungan dengan waktu, yang contohnya itu kata sejak, setelah, ketika, kemudian, lalu, akhirnya, sebelumnya, dan sebagainya.
Nah, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat tanya. Ini kalimat tanya atau biasa disebut dengan kalimat interrogatif. Ini berupa kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kalau tadi kalimat retoris itu kalimat tanya yang tidak membutuhkan suatu jawaban, tetapi untuk kalimat tanya ini kalimat tanya yang butuh suatu jawaban, karena tujuannya untuk menanyakan sesuatu hal. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang kelima yaitu menggunakan kalimat imperatif. Nah, ini bisa disebut dengan kalimat perintah. Jadi kalimat imperatif ini biasanya terdiri dari perintah, permohonan atau permintaan, ajakan atau larangan. Itu semua masuk ke dalam kalimat imperatif. Kaidah kebahasaan yang keenam di sini yaitu menggunakan kalimat seru. Nah, maksudnya ini bukan kalimat yang bertanda seru. Jadi kalimat seru ini yang dimaksud adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan atau suatu ekspresi. Biasanya ditandai dengan kata oh, aduh, ya. Nah, jadi ingat bukan kalimat yang bertanda seru, tetapi kalimat yang ada kata serunya. Nah, seperti kata oh, ya, aduh. Nah, itu masuk kepada kalimat seru. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kata kerja. Nah, ini biasanya menunjukkan suatu kegiatan atau suatu perbuatan. Di sini disajikan sebuah contoh tentang teks anekdot yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di sini mari kita lakukan analisis berdasarkan kaidah kebahasaan yang ada pada teks anekdot. Dari contoh teks anekdot yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nah, hal yang harus kalian cari yang pertama yaitu tentang kaidah kebahasaan. Di sini adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimat mana dalam teks anekdot tersebut yang menceritakan peristiwa masa lalu? Nah, kita lihat di sini. Kata yaitu pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Nah, ini merupakan suatu awal peristiwa yang ditimbulkan pada sebuah contoh teks anekdot yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jadi mulai dari kata pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Nah, ini masuk kepada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, kemudian yang kedua, kaidah yang kedua di sini ada kalimat retoris. Nah, yang termasuk pada kalimat retoris pada contoh teks anekdot tersebut yaitu ada pada kata, nah ini, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk kompromi dalam kasus ini? Nah, ini dirasa pada seorang saksi pertanyaan ini tidaklah menjadi hal yang perlu untuk ditanyakan, sehingga saksi di sini menatap keluar, karena seolah-olah pertanyaan yang disampaikan oleh hakim ini tidak seharusnya ia jawab. Nah, kaidah kebahasaan yang ketiga yang kita cari di sini adalah konjungsi waktu. Nah, adakah pada contoh teks anekdot ini masuk kepada konjungsi waktu? Nah, kita cari. Nah, ini ada pada kata akhirnya. Nah, kata akhirnya ini masuk pada konjungsi waktu. Nah, selanjutnya yang harus kita cari di sini adalah kata kerja. Adakah kata kerja yang ada pada contoh teks anekdot tersebut? Nah, di sini ada kata kerja yaitu kata menatap dan kata mendengar. Nah, ini merupakan suatu kata kerja yang ditemukan pada contoh teks anekdot tersebut. Kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu kalimat perintah. Nah,
Di sini ada contoh atau yang termasuk kalimat perintah, yaitu kata "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa". Nah, ini masuk kepada kata perintah. Nah, selanjutnya kaidah berikutnya yaitu kalimat tanya. Nah, apakah ada di sini kalimat tanya pada contoh anekdot tersebut? Nah, ini ada kata "bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Nah, ini merupakan kalimat pertanyaan. Nah, selanjutnya yang kita cari di sini kaidah kebahasaan yaitu kalimat seru. Adakah di sini yang termasuk pada kalimat seru? Nah, di sini ada kata "oh maaf". Ya, kata "oh maaf" ini merupakan kalimat seru pada teks anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, sudah ada semuanya pada contoh teks anekdot tersebut. Bapak harapkan kalian bisa melakukan analisis berdasarkan kaidah kebahasaan yang ada pada teks anekdot. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk menyusun sebuah teks anekdot. Ada 5 langkah ketika kita ingin menyusun teks anekdot. Yang pertama yaitu mengamati lingkungan sekitar. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan cara mengamati apa yang akan kalian buat pada sebuah teks anekdot, yaitu dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu, mencari sumber dari mana, dan lain sebagainya. Hal yang kedua yang harus kalian lakukan yaitu menentukan tema anekdot yang ingin kalian buat. Jadi ketika kalian sudah mengamati, kemudian kalian menentukan tema apa yang akan kalian buat untuk menyusun sebuah teks anekdot. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Nah, setelah kalian mengamati, menentukan tema, dan langkah yang ketiga adalah menentukan suatu hal kritik yang nanti kalian akan sampaikan pada sebuah teks anekdot yang kalian buat. Nah, setelah itu, setelah sudah menemukan hal apa yang dikritik, nah kalian tentukan humor yang akan disampaikan pada teks anekdot yang kalian buat. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir adalah membuat suatu narasi, sehingga tersusunlah sebuah teks anekdot secara utuh. Demikianlah pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.